Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hardianti SPD, mengajar di SMP Muhammadiyah 3 Kadungora. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai apa sih sejatinya kurikulum itu. Nah, sebenarnya sampai saat ini belum ada pengertian yang pasti mengenai kurikulum yang mengikat secara universal. Kurikulum itu bersifat kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Pada umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogi. Dan yang ketiga adalah panduan asesmen. Selanjutnya, apa sih peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar. Kurikulum nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Disinilah peran kita sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan. Kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik. Begitupun dengan pembelajarannya, kitalah yang lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan murid kita, kompetensi apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mewujudkan proyeksi pendidikan. Pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Bukan banyaknya materi atau konten yang didapatkan, pun melainkan konten materi yang esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara berkala. Proses pembelajaran tersebut salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran yang menekankan pada 1. Rasa ingin tahu. Dorongan belajar yang kuat pada pentingnya rasa ingin tahu murid perlu kita munculkan. Yang kedua adalah proses mencari tahu. Mengumpulkan data, fakta, dan bukti dari eksplorasi apa yang murid telah ketahui serta menemukan informasi baru dengan beragam keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga adalah proses memilah, di mana murid dapat mengorganisasikan, menganalisa, menerjemahkan, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, yang keempat adalah membuat koneksi. Murid mencoba menghubungkan dengan topik lain yang terkait dengan konteks diri murid dan lingkungannya. Yang kelima adalah proses mengambil makna. Murid menyelami, mendalami, mendorong murid mengalami makna atau esensi dari kegiatan belajarnya melalui penyelidikan. Murid juga mendalami atau menyelami rasa ingin tahu lebih jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang belum dalam diri mereka. Menyatakan aksi atau tindakan, merefleksikan apa yang telah mempelajari dan membuat aksi nyata dari pembelajaran bermakna yang telah dia dapat. Pembahasan selanjutnya adalah mengapa kurikulum perlu diubah. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman pada saat ini. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka, kini, dan masa yang akan datang. Dulu, ketika kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita adalah menjadi seorang dokter, polisi, tentara, atau bahkan menjadi guru. Namun, kini pilihan cita-cita menjadi lebih beragam dan mungkin cita-cita yang tidak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya. Mereka kini ingin menjadi ilustrator animasi karakter kartun, menemukan software komputer, pengembang aplikasi game,
atau YouTuber, pedagang online, atau mungkin cita-cita yang lainnya. Perubahan-perubahan tersebut hanyalah sebagian contoh yang membuat kita sadar bahwa dunia ini ternyata memang terus berubah. Jika mengingat kata-kata Ki Hajar Dewantara pada modul Merdeka Belajar, beliau mendeskripsikan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, misalnya dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui media sosial. Melalui aplikasi digital, sejatinya kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dan semua pihak harus berkolaborasi. Kolaborasi tersebut meliputi orang tua, guru, pemerintah pusat dan daerah, serta pihak yang lainnya. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Begitu juga dengan pemerintah daerah dan pusat, serta semua pihak yang bergerak di bidang pendidikan yang juga harus terus mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan. Pembahasan selanjutnya adalah mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Keadaan sekolah dan sekitar kita memang berbeda-beda. Murid kita pun berbeda-beda. Bisa jadi pembelajaran yang paling berhasil untuk masing-masing murid juga tidak sama. Ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Perubahan pun terus terjadi di sekitar kita. Hal-hal itulah yang menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Hal ini bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau bisa kita singkat menjadi KOSP. Sebelum KOSP dirumuskan, perlu adanya proses refleksi yang dilakukan oleh guru dan staf sekolah. Setelah refleksi dilakukan dan kita tahu apa yang menjadi kebutuhan sekolah, kita bisa turut mengembangkan dan menyesuaikan demi mencapai tujuan pendidikan. Kita juga bisa memenuhi kebutuhan murid-murid yang memiliki keunikannya masing-masing. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur adaptasi KOSP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kurikulum dalam pembelajaran. Kemendikbudristek sudah menyiapkan contoh kurikulum operasional sebagai inspirasi dalam pembelajaran, tapi bukan berarti tidak bisa mengembangkannya. Contoh kurikulum dari Kemendikbudristek dikembangkan sesuai dengan konteks satuan pendidikan. Masing-masing dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan sangat dinamis mengikuti perubahan dan kebutuhan. Dokumen ini dapat diperbaharui secara berkesinambungan menjadi referensi dalam keseharian yang kemudian direfleksikan dan terus dikembangkan. Modul ajar dan asesmen terlebih lagi sumber belajar bukan hanya berasal dari buku teks, namun kita juga dapat menggunakan media yang lain. Sekolah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan konteks sekolahnya masing-masing. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.